Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Ari. Oke, brosi semua, kita sudah masuk kepada episode ke-6, di mana episode ini berjudul apa nih? Bongkar kebiasaan lama. Ini kayak iklan kopi gitu ya, bongkar itu ya. Nah, kita akan bagaimana membongkar kebiasaan lamanya para lembaga ya, dakwah, maupun mungkin sebenarnya berlaku juga sih buat lembaga, nggak cuma lembaga dakwah ya, lembaga lain juga gitu ya. Oke, masih ngebedah buku ini ya. Pada episode ke-6 kita akan membahas bagaimana sebenarnya bagaimana kita juga bisa membongkar kebiasaan lama yang mungkin kita terkungkung dengan nostalgianya pengurus-pengurus sebelumnya gitu ya. Oke, pertama adalah bagaimana kita bisa melihat program kerja atau program dakwah gitu ya selama setahun itu. Bagaimana sebenarnya program kerjanya kita gitu ya. Program kerja kita ini jangan-jangan hanya itu aja. Mengulang pengurus sebelumnya, diinstruksikan oleh pengurus sebelumnya. Ini udah jadi legenda gitu ya dari tahun-tahun 10-20 tahun sebelumnya gitu kan, selalu ada. Nah, jangan sampai kita malah terlena dengan nostalgia tersebut. Nah, kemudian ini sebagai contoh aja, sebenarnya ada di salah satu kampus tertentu gitu ya. Dia membuat sebuah kegiatan biasanya buat mahasiswa baru, di awal-awal masuk mahasiswa baru. Tapi ada beberapa fakultas yang mereka mengalami stagnasi peserta gitu ya. Stagnasi peserta. Kayak misalnya ini namanya DAF ya. Daurah awal fakultas, atau ya itulah daurah peserta buat maba lah ya. Biar maba diajak keluar kota, terus dikasih materi keislaman dan seterusnya gitu ya, biar makin baik keislamannya. Nah, tapi peserta dikit ya, cuma 20, 30, paling maksimal 50 dari mungkin 1000 mahasiswa atau bahkan 700 atau 600 mahasiswa gitu ya. Nah, ini jadi salah hal yang nggak efektif gitu ya. Kalau bagi gue sih ya nggak efektif. Makanya kenapa kita butuh berpikir keras untuk bagaimana kita bisa menularkan ide kita biar ide kita kreatif gitu ya. Ini salah satu mungkin program syiar yang mungkin secara umum bisa merekrut orang gitu ya. Kayak misalnya di Salam UI ada namanya Spirit Day gitu ya. Ini sudah beberapa tahun ya tetap jalan, tapi sekali bikin langsung rame gitu. Mungkin sekali peserta tuh bisa 500 orang ya. Ini sebenarnya kalau teman-teman tahu, ini Spirit Day ini adalah dia kayak acara olahraga senam gitu ya. Tapi buat umum, dia di setiap hari Ahad pagi gitu ya, di dekat Balerung UI. Ini ramai banget ya. Tinggal nanti bagaimana si pengelola acara ini memfollow up peserta-peserta gitu ya, biar bisa ikut pengajian kah, atau emang bisa dapat konten-konten syiar dari Salam UI dengan yang fisik maupun yang digital dan seterusnya, itu nanti tinggal follow up-nya mereka. Tapi ini sebuah ide-ide kreatif kolaborasi dari para pengurus Salam UI ketika itu. Akhirnya muncullah nama program Spirit Day, dan dia lahir di pertengahan pengurusan ya, bukan di awal ataupun di akhir gitu. Jadi bisa berkreasi seperti itu gitu. Ini contohnya kayak misalnya Spirit Day. Ini bisa teman-teman adaptasi gitu ya di kampus teman-teman. Nah, bagaimana kita yang sudah mungkin terlena atau segan dengan pengurus-pengurus sebelumnya, ya jangan takut gitu. Ya kasih tahu bahwa ya ini kita harus berubah, zaman sudah berubah, karakter mahasiswa sudah berubah gitu ya. Mereka pengen serba yang instan dan seterusnya gitu, pengen yang sifatnya cepat gitu ya, nggak harus berlama-lama dapat ilmu dan seterusnya. Nah, kita harus terus berpikir bagaimana kita bisa menyesuaikan tuntutan zaman. Atau kan kalau menurut hadis Nabi ya dari Bunda Aisyah gitu, bahwa sebenarnya ya Rasulullah itu menyesuaikan dakwanya sesuai bahasa kaumnya gitu. Nah, ini kan dengan bahasa kaumnya dalam konteks ini kan kaum intelektual maupun di era sekarang gitu. Nah, bagaimana solusinya? Ini salah satu, nggak tahu nih ide coba gua tuangkan gitu ya. Ada 3 ide sederhana gitu ya. Pertama adalah bagaimana kalau misalnya ternyata masih dalam konteks merekrut peserta biar bisa masuk lembaga dan seterusnya, ya harus pakai strategi politik. Gimana ya? Dan dia harus by design gitu. Nah, bagaimana strategi politik yang bisa dilakukan? Ini bagaimana acara-acara rekrutmen entah di BEM atau DPM dan seterusnya, ini menjadi satu hal yang wajib buat mahasiswa baru. Jadi ketika dia udah masa ospek dan seterusnya gitu ya, mungkin ini tantangan buat pandemi, tapi kalau misalnya setelah pandemi atau sebelumnya kan bagaimana kita bisa bekerja sama birokrat kampus gitu ya, dan juga pada lembaga mahasiswa semuanya gitu ya, bahwa kita bisa mewajibkan semua komponen nilai komponen namanya IKM ya, Ikatan Keluarga Mahasiswa, itu semuanya harus melewati semua lembaga mahasiswa, entah itu badan otonom ataupun lembaga legislatif ataupun lembaga eksekutif ya. Kita harus pakai strategi politik. Bisa macam-macam, bisa ajak diskusi bareng sama
lembaga-lembaga terkait gitu ya, makan bareng, diskusi bareng, punya ide bareng gitu ya, ternyata bisa masuk. Walaupun nanti teknisnya kita bisa kembangkan sih ya. Nah berikutnya, ketika emang ternyata strategi politik ini kurang berhasil atau misalnya emang tidak berhasil, kita harus mencari alternatif kegiatan lain dengan melakukan poin ketiga, yaitu monitoring dan evaluasi dan riset gitu ya. Nah, bagaimana alternatif ini tidak hanya kita pakai ilmu kira-kira aja, tapi juga kita bisa setidaknya basiskan data. Walaupun mungkin representasinya nggak terlalu besar gitu ya, tapi sebenarnya kita punya data yang baik gitu ya buat bikin program yang baru gitu ya, alternatif kegiatan baru. Ketika kita misalnya di riset kecil-kecilan, kita monitoring program kerja yang sebelumnya, apakah di tahun berikutnya harus kita lakukan kembali, atau misalnya harus kita hapus, atau bahkan kita udah cukup kegiatan besar-besar aja, kegiatan-kegiatan yang kurang efektif kita hilangkan saja gitu ya. Jadi program kerjanya dahsyat-dahsyat, nggak banyak tapi kena gitu ya. Untuk juga mungkin bisa jadi efektif dan efisien buat kita selaku pengelola gitu ya, entah bisa efisien secara budget, tenaga gitu ya, pikiran, ya semuanya lah bisa kita efisienkan. Nah, bagaimana nanti ketika kita melakukan riset, ini banyak metodologinya. Kalau teman-teman kalau kuliah pasti tahu lah ya metodologi riset dan seterusnya pasti tahu gitu. Dan bagaimana mengelola datanya, itu pasti teman-teman juga pasti belajar gitu. Nah, barulah kita bikin produk yang baru gitu ya. Maupun sebenarnya kita bisa banyak ada metode lain ya. Ada bisnis canvas dan seterusnya dan seterusnya. Bisa teman-teman gunakan buat bikin produk yang baru gitu. Nah, itu paling yang bisa gue sampaikan ya terkait bagaimana kita bisa membongkar kebiasaan lama kita, menghilangkan kenostalgiaan gitu ya para pengurus-pengurus sebelumnya yang membuat kita akhirnya sulit untuk berkreasi, sulit untuk berpikir kreatif, menjebol tembok besar biar bisa kita move on itu dari kebiasaan lama yang nggak jelas dan kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak berefek apapun ketika setiap tahun dilakukan, cuman capek-capekin kita dan ngabisin duit kita, bukan duit kita sih, duit lembaga gitu ya. Itu saja guys, terima kasih banyak sudah menonton, jangan lupa di subscribe dan hal-hal lainnya teman-teman juga pasti tahu gitu. Itu saja, sampai jumpa di episode berikutnya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.